Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kami ucapkan selamat pagi dan salam jumpa kembali di dalam renungan dan doa pagi Pelita Injil yang selalu setia hadir dan menyapa pagi saudara lewat kebenaran firman Tuhan dan doa sebelum saudara memulai segala aktivitas di sepanjang hari ini. Bagaimana kabar saudara di kesempatan kali ini? Kami selalu berharap kiranya damai dan sukacita oleh pertolongan Roh Kudus selalu melimpah di dalam hati dan pikiran saudara sekalian. Dan di kesempatan kali ini renungan firman Tuhan akan mengangkat judul Jadilah Orang Kristen yang Berintegritas. Nas firman Tuhan terambil dari Yohanes pasal 21 ayat 15 sampai dengan ayatnya yang ke-17. Demikian firman Tuhan. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus, karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, perlu saudara ketahui bahwa Simon Petrus yang biasa kita kenal dengan Petrus adalah satu dari 3 murid Yesus yang sering bersama-sama dengan gurunya. Dimanapun dan kemanapun Yesus melayani, ketiga orang ini selalu turut serta bersama dengan Yesus. Selain Petrus ada Yakobus dan Yohanes yang dikenal begitu dekat dengan sang guru ya. Contohnya saat Yesus membangkitkan anak Yairus, mereka ada bersama dengan Yesus. Juga ketika Yesus dimuliakan di atas bukit saat dimana Musa dan Elia menampakkan diri, ketika orang itu juga turut menyaksikan momen tersebut ya. Meskipun demikian, Petrus pernah juga melakukan satu hal yang luar biasa ya, luar biasa menyedihkan ya. Di mana Petrus pernah mengkhianati Yesus. Walaupun ia berkata di dalam Matius 26 ayat 35a, "Sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau, aku takkan menyangkal engkau," kata dia ya. Tetapi apa yang kemudian diperbuat Petrus berbeda dengan apa yang ia janjikan dan ia ucapkan. Pada waktu ayam berkokok, Petrus menyangkal Yesus 3 kali. Dan ketika Yesus harus disalibkan, ketiga orang itu, Petrus, Yakobus, dan Yohanes, kembali kepada kehidupan lamanya, yakni menjadi nelayan sebelum dipanggil menjadi murid Kristus Yesus. Jadi saudara lihat di sini ya, mereka hanyalah orang-orang biasa saja yang tahu rasa takut, yang tahu rasa kecewa. Dan di sini Tuhan menunjukkan kepada kita, memang tidak mudah memiliki integritas. Karena integritas ini berbicara sesuatu yang kompleks ya. Di dalamnya ada kesetiaan, komitmen, dan totalitas secara keseluruhan. Apa yang kita ucapkan, itulah yang harus kita lakukan. Itu namanya berintegritas. Sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang Kristen, kita dituntut menjadi orang-orang yang berintegritas, saudaraku. Bila kita berkata, "Aku mengasihi Tuhan," dan Tuhan adalah yang utama dalam hidupku, maka kita harus membuktikannya dengan tindakan. Sejauh mana kita mengasihi Dia? Dan benarkah Ia prioritas utama dalam hidup kita? Apakah buktinya? Dan kepada Petrus ya, meskipun dia sempat gagal, ia menyangkal Yesus 3 kali, dan kita bisa berkesimpulan bahwa Petrus tidak berintegritas, Tuhan tetap menunjukkan kasih dan kesabarannya.
sekalipun dia sudah berkhianat dan menyakiti hatinya. Ketika bertemu kembali dengan Petrus Yesus masih memberi kesempatan untuk dia kembali melayani. Dan di sini kita melihat karena Petrus sudah menyangkali Yesus sebanyak 3 kali. Maka di sini Yesus juga kembali menanyakan Petrus apakah ia benar-benar mengasihi Tuhan. Diulang sebanyak 3 kali. Dan akhirnya setelah Yesus terangkat ke surga, Petrus tidak menyia-nyiakan kesempatan yang diberikan. Ia meresponi panggilan Tuhan dan menjadi penjala jiwa-jiwa. Bisa dibilang Petrus itu adalah salah satu dari soko guru rasul yang paling utama, yang terbesar Ia tidak menyia-nyiakan kesempatan yang Yesus berikan. Bila kita pelajari dalam Alkitab, Petrus menjadi orang yang luar biasa bagi Tuhan. Bahkan rela mati sebagai martir demi Injil Yesus Kristus, saudaraku. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita menjadi pribadi-pribadi orang-orang percaya yang berintegritas, yang tetap setia, berkomitmen sepenuhnya untuk tetap menjaga kesetiaan kita di hadapan Tuhan. Jangan sampai kita menolak dan menyangkal Yesus selagi kita masih hidup di dunia ini. Karena kalian bisa ngelihat bagaimana Petrus sampai ditanyai 3 kali loh. Saya takut nanti di hadapan tahta pengadilan Tuhan ketika saudara menolak Yesus, meninggalkan Yesus, dan kalian menyangkal Yesus, maka itu pula yang akan Yesus lakukan di hadapan tahta pengadilan Tuhan. Apakah engkau mengenal orang ini? Tiba-tiba Yesus berkata, tidak, aku tidak mengenal dia. Padahal dia tahu siapa saudara. Semoga itu tidak terjadi dalam hidup kita. Mari, jadilah orang-orang Kristen yang berintegritas, bukan yang munafik. Tuhan memberkati firman-Nya, mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan di kesempatan kali ini, yang mengajarkan kami untuk menjadi pribadi-pribadi yang berintegritas Tuhan. Menjadi pribadi-pribadi yang setia, yang berkomitmen penuh dengan apa yang kami ucapkan. Bahwa ketika kami mau sungguh-sungguh mengikuti Tuhan, mengasihi Tuhan, maka itulah yang akan kami lakukan. Dan tidak akan ada satupun yang bisa memisahkan kami daripada kasih Kristus. Karena kami percaya Tuhan sudah menyerahkan nyawanya untuk membuktikan kepada setiap kami betapa dalam, betapa tinggi, betapa panjang dan lebarnya kasih setia Tuhan dalam hidup kami yang tidak pernah bisa kami ukur. Ia rela mati bagi kami. Kami bersyukur Tuhan, tolong kami, mampukan kami untuk menjadi orang-orang percaya yang berintegritas, termasuk di tempat di mana kami bekerja, di tempat kami menempuh pendidikan, supaya kami menjadi pribadi-pribadi yang jujur Tuhan, yang menjunjung tinggi martabat dan kehormatan Tuhan. Supaya kami tidak menjadi orang-orang yang akhirnya jatuh di dalam korupsi, supaya kami menjadi orang yang jangan menjadi pribadi yang tidak jujur atau memanipulasi data dan lain sebagainya. Biarlah kami melakukan semuanya, pekerjaan kami dengan sungguh hati, dengan tulus, dengan ikhlas, dengan jujur, seperti kami melakukannya untuk Tuhan yang kami tahu tidak ada satupun yang tersembunyi di hadapan mata-Mu. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur kepadamu. Sepanjang hari ini kami menyerahkan segala tugas pekerjaan kami. Kami percaya Tuhan memberkati, mengurapi, menaungi kami, sehingga kami dijadikan berhasil dan beruntung. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saudara baru saja mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang kiranya menjadi berkat dan kekuatan di dalam segala aktivitas saudara sepanjang hari ini. Sampai bertemu kembali di dalam renungan dan doa pagi Pelita Injil yang berikutnya. Kasih karunia menyertai saudara sekalian. Shalom.